يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, maka balasan baginya adalah seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun atau tidak dianiaya sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Al-An'am 660. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini Allah masih berikan kita umur panjang. Allah masih titipkan kepada kita kesehatan. Allah masih berikan kepada kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba pilihan, tidak semua manusia yang punya. Kadang umur halai panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tidak ada untuk ibadah karena sibuk dengan dunia. Waktu luang ngadoh, badan sehat, umur halai panjang. Kadang ada juga yang tidak istiqomah, dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini pembahasan kita berlandaskan kepada firman Allah surah Al-An'am. Allah menjelaskan siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, maka dibalas oleh Allah lebih dari yang diperkirakannya itu. Kalau menurut awak kita berbuat satu, balasannya satu, tapi bagi Allah adalah 10, jauh lebih. Siapa yang membawa kesalahan dan dosa, maka sesuai. Kalau seandainya dosanya ketik, ya balasan ketik loh. Kalau besar, ya besar juga.
Kalau tidak taubat menjelang meninggal, menjelang mati, ya dia mati dalam keadaan kufur, kafir, dalam keadaan berdosa. Maka Allah sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah, dalam di sana kan larangan itu, janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Kok mati, matilah dalam Islam. Kalau enggak, jangan mati dulu. Kan bahasa tersirat seperti itu tuh. Maka berusahalah, kita tidak tahu kapan, di mana, usia berapa, sadang mangah awak mati awak tidak tahu. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut, itu rahasia Allah. Jadi oleh sebab itu, sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, maka kita harus istiqomalah di dalam Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi sekarang kita sudah berada, Allah izinkan di akhir tahun. Entar lagi kalau umur lebih panjang, kita akan memasuki tahun yang akan datang. Bakso awak yang dipakai tahun baru. Soalnya sama maksudnya tu. Nyo hari 24 jam juga. Jadi secara hitungan matematikanya mungkin bertambah umur awak. Secara jatah di Allah, di sisi Allah, kalau 60, kinilah 59, tidak lama lagi tu. Jangan sia-siakan. Pintu kubur dah dekat itu. Maut sudah menghampiri. Maka sebaiknya bermuhasabah diri. Jangan kita tertipu dengan kehidupan yang fana ini, yang sesaat, yang sebentar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka Rasul mengajarkan umat Islam hanya harus punya prinsip, harus punya aturan, harus punya nilai-nilai yang harus kita pegang teguh untuk menghadapi situasi dan kondisi baik akhir tahun ataupun akhir zaman sekalipun. Yang pertama sekali, banyak umat Islam yang tertipu, yang tak kicuah kalau menurut awak, yang ikut-ikutan. Kalau di Minang namanya bondong ayih, bondong dadak. Orang babuih awak loh. Orang babuih awak buih itu awak satu loh. Tidak tahu manfaat, mudarat, bahaya yang menimpa. Maka Islam mengajarkan pertama sekali umat Islam itu tidak boleh mengikuti sikap dan perilaku umat yang lain. Yang sikap dan perilaku itu adalah merusak dan menyesatkan dari umat beragama itu sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi nanti tahun-tahun baru lonceng-lonceng itu tidak perlu, trompet-trompet tidak perlu, baka membakar boleh, tidak usah. Kalau ingin bakar saja dari kini. Ingin bakar ikan bakar, bakar lauk, bakar, terserah. Kan tidak harus di tahun baru itu. Kadang inilah yang kurang baiknya. Makanya Rasul menyatakan bahwa la tattabi'unna sanan man qablakum, nanti umatku di akhir zaman itu akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum mereka itu. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, sejangka demi sejangka, sehasta demi sehasta, lambe-lambe, ikui tarui, mai kuas kalau nari awak mai kuas itu. Ani karajuan orang awak satu loh, ani buai orang apa buai loh. Bahasanya musiman lah itu. Musiman. Dan musiman itu akan habis. Contoh, musim layang habis kan habis, musim rambutan habis. Tidak ada lagi. Musim durian habis, datang habis. Kita tidak boleh mengikuti yang tidak sesuatu hal yang jelas ada dalam aturan Allah. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi umat Islam itu yang akan diikuti itu adalah bagaimana Islam mengajarkan yang terbaik kepada kita. Kalau Islam melarang, jangan. Kalau Islam menyuruh, lakukan. Beres, aman. Tidak ada lain daripada itu. Kalau ingin selamat, maka ikutilah aturan-aturan Islam. Jangan aturan yang lain.
yang tidak jelas sumbernya, asal muasalnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, jangan mencampur adukkan dalam sesuatu, apalagi dalam agama, apalagi dalam ibadah. Tidak boleh, karena mencampur adukkan itu tidak jelas kemananya. Dan Allah larang dalam Al-Quran surah yang kedua Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqa bil batil. Dalam di sana juga larangan, janganlah kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil, yang bana juga tidak bana. Wa taktumul haqqa, jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Hadirin, kalau tahu awak jangan bana sampaian, jangan diando-andoan, jangan suruh-suruhan, jangan takui-takui. Angger ditakuian nan awak sampaian bana, sadang lain ndak bananya sampaian sedurang. Kita yang menyampaikan yang benar. Wa antum ta'lamun, jika kamu tahu. Jadi kalau awak tahu nan bana sampaian, beritakan. Apakah melalui WA, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui media-media sosial, ataupun melalui apa saja yang bisa dianggap itu bermanfaat bagi umat, sampaikan. Jangan disembunyikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mencampur adukan itu yang tidak boleh. Karena dalam Islam tu iyo ndak indak. Jangan dalam iyo indak. Jadi jelas hitam putih. Kalau ndak hitam bana, kalau ndak putih bana. Ini yang mencampur adukan yang ndak boleh. Dan inilah kadang-kadang kesalahan atau kealpahan atau ketidaktahuan, atau kita tidak mau peduli nampakku awak berbuat mencampur adukan, baik dalam segi ibadah, dalam segi pakaian, pergaulan, ide, gagasan, dan lain-lainnya. Boleh dilihat sekarang dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Contoh anak kecil, kalau anakku tidak namuh makan dalam rumah, bawa keluar, jalan sepanjang komplek. Itu tidak benar lagi itu. Adab makan tu kan naik itu. Nah, kini saja kalau di Minang dulu kan makan tu kan duduk. Rasul juga mengajarkan seperti itu, minum, makan, duduk. Kalau kini saya lihat di mahram barale, tidak ada tempat duduk. Kadang-kadang dicicipi, dimakan saja sambil tagak. Dan itu tidak kadang ketek. Nah, jadi ini sangat penting sekali. Inilah yang dikatakan kalau di Minangkabau namanya, cupak dia liah orang manggalih, jalan dia liah orang lalu, adat atau agama dia liah orang datang. Hati-hati kita, jangan sampai itu terjadi. Maka kuatkan sendi-sendi nilai-nilai agama di dalam diri, keluarga, anak dan turunan kita. Tidak boleh campur adukkan. Dalam agama, dalam ibadah juga seperti itu. Sering kita sampaikan ada salam lintas agama, itu tidak ada itu. Di Islam tidak diakui dan itu batil, salah. Dalam Islam itu sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Tidak perlu tambah dengan salam yang lain. Ini terutama kepada para pejabat yang penguasa yang kita dititipkan amanah oleh Allah. Kadang banah lai percaya indak dalam Islam tu. Apa tambah je salam yang lain. Islam tu sudah sempurna. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Di masa saja, siang, malam, pagi, sore. Walaupun you sedang lalu sekalipun, lah termasuk doa itu. Salam itu tauhid. Selamatnya bagaimana? Warahmatullah, dengan rahmat Allah. Kalau tidak berkah rahmat Allah, kita tidak akan selamat. Bahkan Indonesia ini merdeka itu atas berkat rahmat Allah. Itu diabadikan itu oleh kita. Rahmat Allah yang mana? Wa barokah, yang diberkahi, bukan yang dolin, bukan yang ghadab. Itu dalam Al-Fatihah kan jelas itu. Maka kita berselindung ke Allah, ghairul maghdub, ghadab.
dolin. Kita selindung ke Allah dari yang ghadab, yang dibencihi, dan yang dimurkai. Oleh sebab itu Islam telah sempurna. Maka yang beragama Islam, istiqomalah di dalam Islam dan pegang teguhlah Islam itu. Amalkanlah nilai-nilai dan ajaran Islam itu sebaik-baiknya. Rujuk kepada Al-Quran, kepada hadis, kalau tidak kepada kitab-kitab yang lain yang sumbernya diakui. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dalam Islam mencampur adukkan tidak boleh. Apalagi nanti kalau ikut-ikutan pula, ada namanya ikut ibadah agama lain, itu tidak benar lagi itu. Itu setidaknya dia sudah syirik. Kalau tidak syirik akbar, syirik khafi, syirik tersembunyi. Hati-hati. Kalau tidak dia terjebak ke dalam murtad. Murtad itu banyak bagiannya hadirin. Bukan murtad keluar dari Islam, dia masih dalam Islam, tetapi sikap, perilaku, perbuatannya sudah di luar Islam. Itu namanya murtad tanpa sadar. Ada kitabnya itu. Itu yang bahaya. Murtad tanpa sadar tuh, tanpa disadari kita sudah keluar dari nilai-nilai aturan Islam itu sendiri. Jangan, tidak boleh mencampur adukkan. Hadirin kaum muslimin, yang ketiga, tidak boleh mengikuti kaum selain hanya ada dalam kaum Islam itu. Yang kita ikuti, yang kita contoh itu hanyalah Rasul. Di Rasul itu selesai, sempurna, utuh, sudah. Tidak ada yang lain lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas. Telah ada taukid di situ tuh. Qad telah ada, sungguh benar-benar yang dicontoh itu adalah Rasul, jangan yang lain. Baik Rasul Nabi Muhammad waktu kecil, anak-anak contoh bagaimana Rasul diberi gelar Al-Amin. Waktu remaja, sudah usia dewasa, remaja saja beliau sudah dagang Mekah ke Syam, antar negara itu 9 tahun. Bagaimana remaja contoh rumah tangga. Pak, saya ini guru. Rasulullah itu adalah pendidik. Banyak kader-kader beliau, banyak generasi-generasi yang lahir. Pak, saya ini adalah jenderal. Rasulullah panglima perang di medan perang. Ini tidak ada lagi. Pak, saya ini kepala negara. Rasul itu pemimpin. Jadi selesai, lengkap pada diri Rasul itu. Atakan tuang kawak malia. Namun hendak umat Islam itu mengambil contoh kepada Rasul. Itu saja. Jadi oleh sebab itu, jangan mencontoh suatu kaum yang tidak jelas asal usulnya. Karena kata Rasul, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh suatu kaum, satu kelompok, satu golongan, dia tergolong ke dalam kaum itu, kata Rasul. Na'udzubillah. Kita selindung kepada Allah. Yang terakhir, umat Islam harus punya prinsip, kode etik yang harus dipegang teguh. Di dalam Al-Quran surah Al-Fat 48:29 Allah jelaskan, Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar, bersikap keras, tegas, disiplin terhadap kekufuran. Layadoyi yang kufur, tolak. Tidak benar itu. Tidak perlu diikuti, dicontoh. Jadi sebab itu jelas, ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama manusia. Tarahum ruk'an sujada. Umat Islam itu punya prinsip, lihat, nampak olehmu mereka itu ruku' dan sujud. Jadi kalau mengaku umat Islam, ruku' dan sujudlah, solat. Kalau enggak, itu enggak benar itu. Islamnya tidak benar, bukan agama Islamnya, cara dia beragama itu tidak benar itu. Jadi oleh sebab itu hadirin, mari kita filter, kita saring. Di akhir tahun ini kita bermuhasabah diri, awak labarah kebaikan yang awak lakukan.
Kita tidak tahu kapan malaikatul maut akan menjamah kita, akan datang kepada kita. Wallahu alam. Semuanya itu adalah urusan Allah, hak Allah. Kita tinggal menjalani kehidupan ini. Semoga Allah membimbing kita kepada jalan yang benar di atas ridhonya menuju kampung yang abadi di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatana 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, maka janji Allah, aku akan turunkan barakah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, tetapi kebanyakan manusia itu, kata Allah, mendustakan ayat-ayatku. Fa'akhnahum bima kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 796. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin. Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ja'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa uquluhum zakiyan wa qulubuhum katiran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qaumana ila siratil mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal gada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzakrullaha akbar.